Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada teman-teman yang menyaksikan video kami. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Medan, Prodi Pendidikan Teknologi Informatika dan Komputer, Stambut 2024 akan mempresentasikan hasil program kami untuk tugas mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Di sini kami membuat program yaitu program manajemen tugas untuk mahasiswa. Baiklah, dalam video ini kami juga akan menjelaskan mulai dari tahap pengembangan dari perancangan sistem, implementasi program hingga menjalankan fitur-fitur dalam program yang sudah kami buat. Adapun dalam pembuatan program ini kami menggunakan bahasa pemrograman Python dengan antarmuka berbasis terminal. Jadi, mari kita mulai langsung dari latar belakang alasan kami membuat program tersebut. Baiklah, adapun latar belakang membuat program tersebut ialah mengelola data ataupun tugas mahasiswa yang sering kali kurang terorganisir. Sistem ini dirancang untuk membantu mahasiswa ataupun pekerja dari pihak akademik maupun pekerja kantoran untuk mencatat, melacak, dan mengelola tugas-tugas secara efisien. Dengan fitur CRUD, pengguna dapat menambah, melihat, mengedit, menandai tugas yang sudah selesai, dan menghapus tugas yang sudah selesai tersebut. Baiklah, selanjutnya kami akan langsung menunjukkan ataupun menampilkan rancangan diagram. Baiklah, di sini sudah ada gambaran dari rancangan pembuatan program kami, yaitu DFD. Di sini kami menggunakan 3 hal, yaitu DFD, IRD, dan juga UML. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan DFD, IRD, dan UML bagian use case diagram. Baiklah, di sini terdapat DFD level 0 dan juga DFD level 1. Baiklah, sebelum kita memulai membaca diagramnya, saya akan jelaskan dulu sedikit pengertian DFD dalam sistem manajemen yang kami buat. DFD atau Data Flow Diagram adalah diagram yang menggambarkan alur data dalam sistem. Nah, di sini kan terlihat bagaimana alur data itu diproses dalam sistem. DFD berfungsi sebagai untuk mengetahui bagaimana data itu bergerak, mulai dari masuknya ke sistem, diproses, lalu keluar dalam bentuk output. DFD ini terbagi dalam beberapa level, yaitu level 0 yang bisa teman-teman lihat. Di sini ada level 0 dan juga level 0 itu sering disebut dengan diagram konteks, yaitu menampilkan secara umum atau gambaran umum dari sistem atau program yang dibuat. Nah, di sini kan terlihat bagaimana gambaran umum dari sistem itu atau program yang sudah dibuat. Baru level 1 yaitu lebih menonjolkan bagaimana prosesnya secara lebih mendetail daripada level 0. Baru pun ada tingkat-tingkatan berikutnya. Tapi di sini kami hanya menggunakan level 0 dan level 1. Untuk DFD level 0 atau Data Flow Diagram level 0 ini, di mana mahasiswa atau user sebagai aktor utama untuk menambah, melihat, menghapus, dan menandai tugas. Adapun menambah, melihat, menghapus, dan menandai tugas itu berada di dalam sistem. Nah, semua data itu akan diproses ke dalam sistem manajemen tugas dan hasilnya akan berakhir menjadi laporan daftar tugas. Adapun di FD level 1 yang ada di sini, itu dijelaskan lebih secara rinci bagaimana proses sistem bekerja. Baiklah, yang pertama itu adalah input tugas. Jika mahasiswa memiliki tugas, dia bisa memasukkan input tugas ke dalam sistem ini. Sudah habis itu, dia bisa menyimpannya terlebih dahulu. D1 atau data tugas ini sebagai tempat penyimpanan data. Baiklah, jika dia sudah menginput tapi dia tidak mau mengelola tugasnya, maka data itu langsung disimpan ke dalam data tugas atau tempat penyimpanan D1. Tapi jika dia memang ingin mengelola data tugasnya tersebut, maka dia bisa lanjut dari menginput data. Habis itu
datanya tersimpan, lanjut dia mengelola data, yaitu berupa mengedit, menghapus, atau menandai tugas. Mengedit ini bisa dalam tanda kurung memberikan deskripsi mengenai tugasnya, baru menghapus tugas. Kedua yaitu menandai tugas, yaitu jika dia sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen ataupun pekerjaannya, maka dia sudah bisa menandainya sebagai tugas yang sudah selesai, baru menghapusnya. Baru yang ketiga adalah menampilkan daftar tugas. Setelah dikelola tugas tersebut, data yang disimpan dalam daftar atau data tugas, dia bisa ditampilkan dalam sistem, yaitu bagian tampilan daftar tugas. Nah, di sini dia akan menampilkan tugas-tugas mana saja yang belum terselesaikan, baru tugas-tugas mana saja yang sudah selesai. Baru yang terakhir adalah bentuk outputnya, yaitu laporan tugas. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas IRD-nya. Sebelumnya kita mulai dari pengertian IRD. IRD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan struktur data, termasuk entitas utama dan hubungan antar entitas di dalam database. Adapun diagram kami, di dalam diagram IRD kami itu hanya memiliki satu entitas, yaitu tugas ini doang. Tapi di dalam entitas ini terdapat beberapa atribut seperti ID atau PK, baru itu statusnya, deadline, deskripsi, baru pun matkul. Di sini mungkin teman-teman heran, apa itu yang ada di tulisan di atas dari atribut-atribut ini? Baiklah, integer. Integer itu dalam bahasa pemrograman artinya dia adalah variabel dalam bentuk angka. Sementara dalam status boolean itu adalah true or false, berarti benar atau salah. Jadi dia ada kemungkinan benar dan juga salah. Deadline ini berisi tanggal, string ini adalah dalam bentuk variabel berbentuk teks, seperti misalnya matematika, jadi dia full teks, nggak ada angka. Jadi di dalam IRD ini sudah menunjukkan ID atau key primernya, baru kedua mata kuliah atau matkul, baru deskripsi, deadline, dan juga status. Karena datanya sederhana, jadi tidak terlalu banyak relasi antar entitas satu sama lainnya. Baiklah, selanjutnya ada UML bagian use case diagram. UML atau Unfiled Modeling Language adalah kumpulan diagram yang digunakan untuk memodelkan sistem perangkat lunak. UML berguna untuk menggambarkan struktur, perilaku, dan interaksi antar dalam sistem. Jadi, UML yang kami gunakan di sini antara lain use case diagram, class diagram, activity diagram, sequence diagram, collaboration diagram, dan state card diagram. Yang akan saya jelaskan ini adalah use case diagram, yaitu menggambarkan hubungan antara pengguna dengan sistemnya. Baiklah, di gambar ini bisa teman-teman lihat, ini adalah statement atau bisa kita sebut aktornya. Di sini aktornya adalah mahasiswa dan ini adalah sistemnya. Jadi sistem manajemen di mana aktor atau mahasiswa bisa melihat tugas, bisa menambahkan tugas, bisa mengurutkan tugas mana yang prioritas, mana yang akan dikumpulkan berdasarkan tanggal deadline-nya. Baru yang kedua, yang selanjutnya ada edit tugas, di mana teman-teman bisa mengedit, mengetahui bagaimana deskripsi tugas dan lain-lainnya. Baru yang terakhir, baru selanjutnya ada tandai tugas. Jika teman-teman sudah menyelesaikan tugasnya, maka bisa menandainya sebagai tugas yang sudah selesai, lalu menghapus tugas karena tugas itu sudah selesai. Baiklah, untuk penjelasan UML selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Diva. Kepada Diva saya persilahkan. Baik, untuk UML yang kedua ada kelas diagram. Di sini kami telah membuat kelas diagram yang terdiri dari dua kelas. Yang pertama ada kelas tugas yang berisi atribut ID tugas, mata kuliah, deskripsi, deadline, dan status penyelesaian. Kelas ini juga memiliki metode, yaitu memperbarui tugas dan menandai tugas sebagai selesai. Di kelas diagram ini juga memiliki kelas manajer tugas yang bertugas mengelola daftar tugas.
Di sini ada fungsi untuk menambahkan, menampilkan, mencari berdasarkan ID, mengedit, menghapus, serta menandai tugas yang telah selesai. Nah, relasi dari kelas diagram kami ini adalah one to many, artinya satu objek yaitu manajer tugas bisa punya banyak objek tugas. Ini menunjukkan bahwa program sudah menerapkan separation of concern atau pemisahan tanggung jawab antara data dan pengelola data. UML yang selanjutnya ada activity diagram. Nah, activity diagram kami ini dimulai dari menu utama yang menampilkan menu tambah tugas, tampilkan semua tugas, edit tugas, hapus tugas, tandai selesai, tampilkan urutan berdasarkan deadline, dan menu keluar. Di menu tambahkan tugas, mahasiswa diminta untuk mengisi mata kuliah, deskripsi, dan deadline. Selanjutnya, sistem akan menyimpan yang telah ditambahkan mahasiswa tadi. Lalu, sistem akan kembali ke menu utama. Menu tampilkan semua tugas, sistem akan langsung menampilkan semua tugas yang ada. Di menu edit tugas, mahasiswa akan memasukkan ID. Lalu, jika ID-nya ditemukan, mahasiswa akan mengisi data baru. Sistem akan memperbarui data tersebut dan kembali lagi ke menu utama. Di menu hapus tugas, mahasiswa kembali lagi disuruh menginput ID. Jika ID-nya ditemukan, maka tugas akan terhapus dan akan kembali ke menu utama. Di menu tandai selesai, mahasiswa menginput ID. Jika ID ditemukan, maka akan ditandai selesai. Kalau sudah, akan menampilkan informasi kalau sudah ditandai selesai. Menu ke-6 ada tampilkan urutan berdasarkan deadline. Sistem akan mengurutkan tugas-tugas berdasarkan deadline yang pertama akan dikumpulkan. Lalu akan kembali lagi ke menu utama. Menu ke-7 ada keluar, maka program akan selesai. UML selanjutnya ada collaboration diagram. Diagram ini memperlihatkan interaksi antar objek saat program berjalan. Mahasiswa mengisi data melalui objek menu. Kalau dibutuhkan deadline, menu akan panggil input deadline. Setelah itu, input lengkap, menu akan meneruskan perintah ke manajer tugas. Objek manajer tugas di sini akan mengelola semua logika tugas, menambah, mengedit, menghapus, menandai selesai, dan menampilkan tugas. Manajer tugas ini berinteraksi dengan tugas dan juga list, tempat semua data tugas disimpan. Proses seperti menambahkan list, mencari ID, dan menggunakan data dilakukan di manajer tugas ini. UML selanjutnya ada sequence diagram. Diagram ini menjelaskan urutan interaksi antara objek berdasarkan menu. Saat program kita mulai, objek manajer tugas akan dibuat. Dia akan menampilkan menu pertama, tambah tugas, lalu objek tugas akan dibuat. Menu kedua menampilkan daftar tugas, menu ketiga mengedit tugas berdasarkan ID, menu keempat menghapus tugas, menu kelima menandai tugas sebagai selesai, menu keenam akan menampilkan tugas berurutan berdasarkan deadline. Proses ini terjadi secara berurutan sesuai pilihan user dari menu. Terakhir, UML terakhir ada state chart diagram. State chart diagram menunjukkan perubahan status sistem sesuai tindakan pengguna. Awalnya, sistem dalam kondisi idle. Jika user pilih menu, sistem masuk ke state, tambah tugas, edit tugas, hapus tugas, dan tandai selesai. Jika input valid, proses dilanjutkan, lalu sistem kembali ke idle atau ke menu utama. Jika input tidak valid, misalnya format salah atau ID tidak ditemukan, sistem masuk ke state error seperti input error, tugas tidak ada, atau tugas gagal selesai. Setelah selesai, baik berhasil maupun gagal, sistem kembali lagi ke idle dan menampilkan menu utama.
menunggu input selanjutnya. Program berhenti saat user memilih menu keluar yang menandai state telah berakhir. Selanjutnya kita akan masuk ke simulasi program yang akan dilanjutkan oleh Aldo. Baiklah, di sini saya akan melakukan implementasi program dari program yang kami buat. Berikut adalah codingan dari program kami. Selanjutnya, kita akan jalankan programnya. Nah, di tampilan awal di sini kita akan melihat yaitu ada menu utama, yaitu ada 7 menu yang ditampilkan. Di sini kita disuruh untuk memilih menu dari menu pertama sampai ke-7, yaitu menu pertama tambahkan tugas, kedua tampilkan semua tugas, ketiga edit tugas, keempat hapus tugas, kelima tandai tugas selesai, keenam tampilkan tugas urut deadline, dan yang ketujuh adalah keluar. Nah, kita masuk yaitu ke menu pertama, tambah tugas, atau dalam Chrome yaitu create atau tambah. Di sini pengguna memilih menu tambah tugas selalu memasukkan mata kuliah. Kita contohnya yaitu RPL. Kemudian kita disuruh untuk mendeskripsikan tugas yang dimaksud dari mata kuliah tersebut. Misalnya membuat program menggunakan contohnya C++. Lalu di sini kita disuruh untuk menentukan deadline. Nah, formatnya di sini yaitu hari, bulan, dan tahun. Ini harus sesuai, jika tidak maka sistem akan meminta kita untuk memasukkan data yang valid. Nah, misalnya saya masukkan data yang tidak sesuai format, misalnya hari, bulan, dan tahunnya. Misalnya bulan cuma ada 12. Nah, misalnya saya taruh di sini 18 bulan 13 2025. Nah, di sini keterangannya format salah. Lalu di sini jelaskan juga gunakan format hari, bulan, dan tahun yang sesuai. Nah, sekarang kita sesuaikan yaitu tanggal 18 bulan 6 karena bulan 6 ada dalam daftar bulan, kemudian 2025. Nah, di sini tugas telah ditambahkan. Selanjutnya untuk melihat tugas apakah sudah tertambah, kita pilih menu kedua, yaitu tampilkan semua tugas. Nah, di sini penggunaan CRUD-nya itu adalah read atau membaca, tampilkan tugas. Nah, di sini sudah masuk daftar tugas yang tadi telah kita buat, yaitu RPL. Di sini telah dibuat ID-nya, yaitu pertama, karena ini adalah tugas pertama yang kita buat, kita cantumkan, maka ID-nya adalah 1. Nah, di sini juga ada statusnya, yaitu belum dikerjakan atau belum selesai. Nah, kita coba untuk menambahkan tugas lagi. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu ketiga, yaitu edit tugas. Di sini kita diminta untuk memasukkan ID tugas yang ingin diubah. Nah, kita coba tadi yaitu tugas RPL, yaitu dengan ID 1. Akan kita ubah.
Misalnya di sini kita akan mengubah tanggal deadline-nya. Itu menjadi 19. Nah, di sini keterangannya tugas telah berhasil diperbarui. Nah, kita cek lagi, yaitu kita pilih menu kedua, tampilkan semua tugas. Nah, tadi yang RPL, tugas RPL itu deadline-nya sebelum diganti yaitu 18, sekarang telah diganti menjadi 19. Begitu juga dengan TDL, di sini sudah ada ID-nya berubah menjadi 2 sesuai urutan tugas yang pertama kali kita buat. Selanjutnya yaitu fitur hapus tugas. Nah, hapus tugas ini dalam CRUD yaitu delete, yaitu hapus. Nah, sekarang kita masukkan ID yang ingin kita hapus tugasnya. Misalnya tiba-tiba TDL tugasnya jadi diganti. Nah, kita bisa menghapusnya. Kita masukkan ID. Ingat ID dari daftar tugas. TDL ID-nya adalah 2. Nah, di sini keterangannya tugas telah berhasil dihapus. Kita lihat apakah tugas memang berhasil dihapus. Nah, benar bahwa tugas telah berhasil dihapus karena daftar tugas di sini tinggal hanya RPL. Selanjutnya, kita ke menu kelima yaitu tandai tugas selesai. Nah, di sini fitur CRUD-nya itu adalah update. Nah, di sini yang pertama tadi statusnya RPL itu belum selesai. Jadi kita tandai, kita update, masukkan ID-nya yaitu ID dari RPL, tugas RPL yaitu 1. Nah, di sini tugas berhasil ditandai. Ditandai sebagai selesai. Nah, kita cek apakah memang sudah ditandai selesai. Nah, di sini statusnya memang sudah selesai dan berhasil. Selanjutnya, kita melakukan memilih menu tampilkan tugas urut deadline. Nah, karena di sini cuma masih 1, sekarang kita buat tugas yang baru. Nah, di sini sudah saya tambahkan untuk kita mencek tampilkan tugas urut deadline. Nah, kita lakukan yaitu pilih menu ke-6. Nah, di sini sudah ditampilkan daftar tugas sesuai urutan deadline-nya. Meskipun yang pertama kali kita buat adalah RPL, tetapi di sini sistem menampilkan tugas urut menurut deadline. Nah, di sini kan daftar tugas struktur data di sini saya buat tanggal 17 bulan 6, sedangkan RPL di sini tanggal 19 bulan 6. Jadi yang pertama kali tampil adalah struktur data karena deadline-nya lebih mendekati. Seperti itu. Selanjutnya ada pilihan menu terakhir yaitu keluar dari program. Jika kita pilih menu keluar ini, maka program telah selesai tanpa melakukan tanpa memiliki ingatan atau memori tentang daftar tugas yang tadi. Seperti itu. Nah, di sini output-nya adalah terima kasih program selesai. Di sini program tidak lagi mencatat daftar tugas apa yang dari tadi kita buat dan apa updatean yang telah kita buat. Di sini jika kita memilih menu keluar, maka program memang telah selesai dan kembali mereset dari awal. Adapun kesimpulan dari hasil yang telah kami jelaskan tadi, berdasarkan hasil
perancangan implementasi, dan pengujian sistem informasi manajemen tugas kuliah berbasis CRUD menggunakan Python yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa sistem berhasil dibangun dan berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, yaitu mahasiswa, dalam mengelola tugas akademik secara efisien. Seluruh fitur CRUD atau create, read, update, dan delete berjalan baik dan dapat digunakan untuk mencatat, melihat, memperbarui, mengurutkan berdasarkan deadline, menandai selesai, dan menghapus tugas. Model program yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip rekayasa perangkat lunak menggunakan pendekatan modular melalui pemisahan kelas tugas dan manajer tugas, serta mendukung prinsip separation of concern Pemanfaatan diagram DFD, IRD, dan UML berhasil menggambarkan alur sistem dan struktur data secara jelas, mulai dari proses alir data, relasi entitas, hingga urutan dan status interaksi objek dalam program.